Dia menjalin hubungan dengan seseorang yang sebenarnya tidak pernah ada, dan hubungan itu akhirnya menjadi alasan kematiannya. Ia adalah seorang pramugari di Australia yang baru saja mengalami putus cinta yang menyakitkan. Suatu hari ia menerima permintaan pertemanan di Facebook dari seorang aktor sinetron terkenal yang ia kenal sejak kecil. Ia pun menerimanya. Mereka mulai saling berkirim pesan. Awalnya hanya bercanda, lalu menjadi romantis, sampai akhirnya ia mulai mengirim foto-foto pribadi. Mereka merasa seperti benar-benar berpacaran. Tetapi setiap kali mereka berencana untuk bertemu, pria itu selalu membatalkannya. Hal itu terus terjadi sampai akhirnya ia mulai curiga. Ia kemudian menghubungi aktor asli tersebut melalui seorang teman dan bertanya, apakah kita sebenarnya sedang berpacaran? Aktor itu terkejut dan menjawab, apa? Tidak. Saat itulah ia menyadari bahwa ia telah menjadi korban penipuan identitas. Ia menghadapi akun palsu tersebut, dan orang di baliknya mengaku bahwa ia bukan aktor itu. Namanya Michael dan semuanya hanya sebuah lelucon. Ia sangat marah, tetapi anehnya ia tetap berbicara dengannya dan akhirnya justru jatuh cinta pada Michael. Namun setelah itu semuanya berubah menjadi mengerikan. Ia mulai menerima pesan ancaman dari akun anonim, kadang sampai 80 pesan sehari yang mengancam dirinya dan keluarganya. Ia menceritakan hal itu kepada Michael, dan Michael mengatakan bahwa ia juga menerima ancaman yang sama, seolah-olah ada seseorang yang mengejar mereka berdua. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya Michael lah yang mengirim semua pesan itu. Suatu hari Michael mengirim pesan bahwa seseorang telah masuk rumahnya dan sedang menyakitinya. Lalu nomor tak dikenal mulai meminta informasi kontak Michael. Kemudian seseorang yang mengaku sebagai agen federal mengirimkan foto Michael dalam keadaan terikat dan dibungkam, seolah-olah ia telah diculik. Ia panik, menangis, dan tidak tahu harus berbuat apa, tanpa menyadari bahwa semuanya hanyalah rekayasa orang yang sama. Teror itu terus meningkat. Suatu malam ia menerima panggilan telepon, dan suara di ujung sana mengatakan bahwa jika ia menutup telepon, foto-foto pribadinya akan dikirim ke atasannya. Ia tidak berani memutus panggilan itu. Ia dipaksa tetap di telepon selama 4 jam, sampai saudara perempuannya menemukannya di bawah selimut sambil menangis dan memohon, "Tolong, kasihanilah aku." Tidak lama kemudian foto-foto pribadinya benar-benar dikirim kepada ayahnya, ibunya, saudara perempuannya, dan iparnya. Ia mulai menerima pesan-pesan yang menyuruhnya mengakhiri hidupnya, dan ia merasa tidak bisa melarikan diri dari semua itu. Saudara perempuannya pernah menemukannya meringkuk di lantai sambil berkata, "Aku tidak sanggup lagi. Orang ini telah menghancurkan hidupku." Ia didiagnosis mengalami PTSD, depresi, dan kecemasan berat. Semua itu berlangsung selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya seorang wanita lain yang juga menjadi korban penipuan oleh orang yang sama membantu polisi membuat jebakan dan mengungkap semuanya. Ternyata semua itu tidak pernah nyata. Semuanya dilakukan oleh satu orang yang sama selama ini, seorang wanita. Wanita itu akhirnya dinyatakan bersalah atas tindakan menguntit dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Tragisnya, korban